Mitra bisnis, bulan depan pemerintah DKI Jakarta akan mulai menerapkan denda 500.000 untuk mobil, 250.000 untuk sepeda motor yang tidak lulus uji emisi. Pemerintah pun akan mulai melakukan razia-razia uji emisi. Hal ini diklaim untuk memperbaiki polusi udara di Jakarta yang semakin parah. Apa komentar Anda mengenai denda untuk kendaraan yang tidak lolos uji emisi ini? Silakan komentar Anda, kami tunggu di 633-9160 dan WhatsApp call di 0816-924-924. Kemarin waktu gubernurnya DKI Pak Anies ya, itu juga sudah ada tuh suruh cek mobil uji emisi. Mobil saya udah uji emisi di bengkel. Tiba-tiba nggak ada suaranya lagi tuh. Saya udah ngeluarin duit itu. Kalau nggak salah 180.000 itu mobil saya itu. Tapi ternyata nggak ada kepanjangannya gitu beritanya. Kalau menurut saya, kalau mau bikin undang-undang harus yang jelas lah ya, yang benar gitu ya. Jadi jangan bikin pusing kayak biasa gitu. Itu aja sih, kasih. Rakyat sudah susah dibikin kepala aja. Sekarang masalahnya kan nggak bisa ditangani DKI saja. Yang bikin macet, bikin polusi Jakarta itu 80% motor mobil pribadi dari luar Jakarta, dari Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok. Itu yang harusnya diatasi. Kenapa warga Bogor, Depok, Tangerang, wilayah penyangga itu masuk Jakarta, kenapa naik motor mobil pribadi gitu loh? Kenapa sih mereka naik motor mobil pribadi? Karena nggak ada transportasi umum di daerahnya yang nyaman, yang murah, yang aman. Kalau ada, mereka nggak mau bawa mobil motor pribadi, bensin mahal. Jadi ini kan cuma ambil enaknya aja, rakyat yang disuruh nanggung. Kenapa nggak dibenerin transportasi umum di daerah-daerah penyangga itu, sehingga warga di daerah penyangga itu mau naik kendaraan umum karena ada kendaraan umum yang murah, nyaman, dan aman. Bertanya dulu, apakah benar penyebabnya itu motor dan mobil, atau mungkin kendaraan umum? Kalau mobil dan motor itu apa dulu, yang solar atau yang apa? Atau apakah mungkin industri ya, industri yang banyak asapnya akan kelihatan? Nah, dilihat dulu apa dulu penyebabnya. Kalau mobil motor itu banyak yang baru loh, banyak sudah tidak ini, terutama yang bensin itu sudah euro ya, apalagi yang sekarang sisi gede-gede harus pakai pertalite atau apa, kan sudah bukan premium. Jadi dilihat dulu penyebabnya apa, atau jangan-jangan industri, atau jangan-jangan punyanya pemerintah sendiri itu yang apa itu, yang ngebul-ngebul yang hitam itulah. Dilihat dulu. Kalau dari itu ya tugas pemerintah gimana supaya enggak, selain kalau memang mobil dan motor ya didenda, enggak menyelesaikan masalah loh. Jadinya harus pemerintah menyediakan angkutan massal yang gratis gitu loh. Kalau gratis orang mau, kalau bayar telat percuma, buat apa? Kalau gratis telat mungkin orang masih mau, tapi gratis pun kalau bisa jangan telat ya. Kalau selama pemerintah tidak memberikan solusi pembatasan industri atau disediakan angkutan umum, ya nggak akan selesai, tetap akan kena denda rakyat lagi yang jadi korban. Ya tolong dipikirkan lagi lah, jangan cuman pokoknya denda. Ya harusnya pemerintah itu anggarannya yang harus betulkan lingkungan, jangan dibebankan ke masyarakat bayar pajak loh soalnya ya. Mohon maaf, terima kasih. Saya pikir Pak Heru ya sebagai gubernur hati-hati Pak, karena kegiatan semacam ini bisa saja menjadi berpotensi menjadi pungli yang terorganisir justru gitu. Kenapa? Karena kalau ada anggota Bapak ya atau oknum pelaksana inilah, walaupun itu mungkin lintas beberapa instansi, dinas perhubungan, kepolisian dan sebagainya, tapi kalau mereka si oknum ini menukangi dikit aja Pak setelan
dari alat ceknya itu, maka itu akan menjadi potensi pungli. Yang harusnya bayar 500.000, ya mungkin mereka damai di tempat jadi 100.000, dan seterusnya. Kemudian juga yang harus dilihat bahwa masyarakat itu kan sekarang sudah jadi korban atas polusi udara. Mereka tuh tidak bisa mencari nafkah karena anaknya sakit atau dirinya sakit. Mereka juga jadi korban karena keluar uang untuk berobat, terbatas untuk bekerja. Nah, sekarang kok mesti jadi potensi korban lagi atas potensi pungli? Kan sebaiknya database yang ada di Pemda, misalnya berapa organda perusahaan otobus yang ada di DKI Jakarta, berapa bengkel ATPM, bengkel non ATPM. Nah, inilah tempat-tempat uji emisi, atau Tanjung Priok sebagai penyeberangan, atau Merak Bakahuni. Kadang-kadang kan kalau oknum ini dia stop sebuah mobil yang udah jelas mobilnya juga mobil bagus, mobil masih 5 tahun atau 8 tahun, di stop begitu selamat siang Pak, dia lakukan asesmen terhadap pribadi yang bawa mobil maupun mobil, kalau bisa dimakan ya dimakan. Nah, oleh karena itu Pak Heru selaku pimpinan di DKI Jakarta, begini Pak, pasti secara kebijakan ini bagus, tetapi pada saat pelaksanaannya potensi pungli itu besar. Contoh ya Pak, di daerah Klender aja sama di daerah Pusing Poglar itu ada di oknum dinas perhubungan dari kantor Bapak, ada kepolisian oknum juga di situ, tapi Newton itu aja dijagain sama ada preman-preman setempat, malah bikin macet. Begitu putaran jalannya besar Pak, malah dipasang yukon oleh si preman, itu dilihat sama si oknum polisi dan oknum dishub, dibiarin aja. Saya sih sebagai masyarakat pengguna jalan menduga itu pungli. Nah, apalagi Bapak beri instrumen mereka, yaitu melakukan uji emisi bukan di bengkel ATPM, bengkel atau di terminal, tapi justru di masyarakat, di mana-mana titik gitu. Wah, itu pungli masif dalam organisasi nanti Pak. Terima kasih. Oke, ya itu terkait polusi udara Jakarta ya. Kalau saya kebetulan kan di Bekasi, tapi ya sering ke Jakarta gitu. Jadi kalau terkait tadi bicara uji emisi, ya pasti semua kan sudah ada perda atau undang-undangnya begitu ya. Jadi menurut saya sih, kalau pemberlakuan denda itu, apakah setelah nanti pengendara sepeda motor atau mobil itu didenda, apakah selesai urusannya lepas dan ya udah nggak tindak lanjut, jadi nggak ada korelasinya itu denda denda knalpot yang bermasalah itu terhadap polusi. Jadi menurut saya ya perlu dijelaskan, denda itu kan nggak ada korelasinya juga dengan pengendalian polusi yang menjadi tujuan razia itu gitu. Ya, kalau pendapat saya ini bakalan kasih celah ke banyak oknum ya untuk mereka uji emisi. Nah, jangankan razia uji emisi ya, kalau kita mau masuk ke mall aja, kalau kita kan dulu di Brexit waktu zamannya ada terorisme ya, itu aja antriannya sudah sebegitu panjang, hanya beberapa detik ya. Mau diuji emisi razia itu jalan-jalan, itu kebayang nggak ya sampai berapa panjang? Itu kalau yang di jalan biasa. Nah, kalau yang di jalan tol, Jakarta juga kan jalan tolnya, itu apakah dirazia juga? Cara ngerajianya gimana di tol itu? Ya kan? Kalau menurut saya ya fairnya jangan didenda betul, dikasih waktu ya untuk seluruh mobil yang mau masuk Jakarta ataupun mobil yang ada di Jakarta untuk diuji di tempat di mana gitu, di poin-poinnya Jakarta Barat, Timur, Pusat atau di mana gitu kan. Nah, sesudah itu beri stiker atau bagaimana. Nah, mobil-mobil yang nggak ada stiker, yang belum diuji, itu ya bisa itu kalau itu dirazia tanpa diuji emisi lagi di tempat begitu ya. Kalau menurut saya sih fairnya seperti itu ya. Gimana mau lulus uji emisi ya, yang dijual masih pertalite, solar subsidi. Itu mobil-mobil yang ada beredar di Jakarta ini, angkot atau truk, semuanya kan cuma standar Euro 2. Nanti uji emisinya pakai standar Euro 3 aja, nggak usah jauh-jauh. Nggak lulus semua itu. Kalau memang benar-benar serius, bus pertalite,
hapus solar subsidi. Nah, itu otomatis semua pasti pakai Pertamax, pasti pakai Dexlight minimal. Itu udah langsung di atas standar, pasti udah beda. Nggak perlu uji emisi pun, semuanya pasti sudah lebih baik. Jadi tujuannya bagus untuk mengurangi polusi. Tapi kayaknya sosialisasi uji emisi itu yang diuji apanya? Mungkin diperkenalkan, oh parameternya ini harus ini dan ini. Kalau orang masyarakat buta, yang diuji apa? Kalau petugasnya main-main sama, kena denda semua. Peraturannya begini sama aja pemerintah mematikan perekonomian Jakarta. Semua mobil yang dites pasti 90% tidak lolos. Jadi pemerintah itu berpikir mendingan mobilnya jangan jalan semua, jadi lega, ya kan? Daripada nanti di demo berdiri-diri. Terima kasih. Itu kita kan ekonomi sekarang belum lagi bagus ya. Kalau dikit-dikit masalah sedikit aja kena tilang, kena denda, apalagi 250 atau 500 ribu itu kalau bagi ojol gitu, itu penghasilan sehari saya rasa nggak sampai segitu ya. Kasihan juga ya. Teman saya juga ada yang usaha ojol-ojol kayak gitu juga, itu beli motor bekas gitu ya, kasihan dia. Itu juga motornya pasti nggak bakal lolos lah, namanya motor bekas ya. Kalau yang mau dititipin itu terutama mobil-mobil yang asapnya hitam tuh, yang solar itu ya, yang kayak bus-bus kota apa itu dulu lah. Kalau bensin sih setahu saya ngebul-ngebul asapnya itu nggak sebahayanya solar ya. Lagi pula juga sebaiknya juga pemerintah juga itu PLN tuh Bu ya, yang di PLTU di Jakarta Utara itu digantilah, jangan pakai batu bara, pakai energi yang lebih bersih gitu ya. Itu dulu udah yang dibeskan gitu ya. Kalau yang menyangkut maksud saya gini Bu, kalau bikin kebijakan tuh jangannya membahayakan ekonomi masyarakat menengah bawah, apalagi itu kasihan. Sebaiknya pemerintah urus dulu dah masalah urus PLN pakai EBT. Udah gitu pabrik-pabrik juga sebagian besar kalau bisa dipindahin ke luar DKI. Terus juga mobil dinas pejabat segala macam itu pakai mobil listrik lah, sama angkutan umum yang asapnya ngebul-ngebul itu dulu yang diurusin. Itu aja deh, makasih. Saya pikir tuh Pemda DKI hati-hati ya dalam melakukan hal seperti ini. Pertama tentu perundang-undangannya atau produk hukumnya sendiri harus benar, apakah itu SK Gubernur atau surat edaran wali kota dan seterusnya. Kenapa? Karena jangan sampai di lapangan itu nanti disalahgunakan. Nanti kita katakan oknum. Ini kan nanti akan digerakkan siapa? Apakah dari Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Satpol PP? Ya 99% dari teman-teman yang akan bertugas nanti melakukan uji emisi ini ya orang baik, tapi ada aja yang cari makan siang kan dengan cara penyalahgunaan kewenangan. Nah yang kedua adalah alat ujinya sendiri, kalibrasinya bagaimana? Karena kalau alat uji ini jadi proyek lagi dibeli, yang bagus jadi keluar uang. Kalau dibeli yang nggak bagus, abal-abal, udah diujinya 2-3 motor malah salah ke nomor 5, ke nomor 6 dan ratusan motor atau mobil lainnya. Kemudian tindakan yang diambil juga harus disosialisasikan di masyarakat. Apakah didenda, uangnya dikirim kemana, apakah ada pengadilannya atau apa dan sebagainya seperti layaknya tilang. Ini rentan sekali dengan penyalahgunaan, baik itu oleh oknum yang bisa saja cari uang makan siang nasi bungkusnya dari penyalah ini, dari uang damai di tempat. Bisa juga dari para pedagang-pedagang yang menawarkan nanti masyarakat tertipu lagi alat penyaring knalpot gitu, alat penyaring udara, dijamin udara knalpot Anda, padahal semuanya aksi tipu. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah yang saat ini tentang polusi udara malah menciptakan masalah baru. Karena sebenarnya dari 4, 5, 6 tahun yang lalu udah pernah juga ini uji petik emisi gagal abal-abal ini dilakukan, tapi kan tidak memberikan solusi. Saya pikir sebagai masyarakat, saya berharap itu Angkatan Udara dengan segala macam pesawatnya yang sekarang udah jalan, terima kasih ya Pak Panglima TNI, itu aja dimaksimalkan lagi. Jangan 800 kg atau 1 ton garam, mungkin kalau perlu ya 2000 ton disebar di atas langit Jabodetabek ini. Kalau enggak, untuk apa pesawat sama pasukan tentara yang tiap hari di lapangan itu upacara bendera? Jadi bisa membantu untuk untuk modifikasi cuaca gitu. Terima kasih.
sekali lagi ini saya punya pragmatis ya, saya simpel sekali, saya Mr. Simple lah. Kita lihat begini ya, ini kan masyarakat sebelah kan ya. Bagi yang mampu, yang mungkin di rumah mobilnya ada 4 atau mungkin 5 tahun sekali dia ganti mobil, ya dia oke aja, dia bilang oke, ini uji emisi, marilah lakukan naikkan pajaknya tinggi-tinggi biar mobil makin mahal. Dan orang yang punya mobil 10 tahun ke atas nggak boleh lagi naik mobil. Jadi bagi yang mobilnya udah 10 tahun ke atas, nah itu yang kebit, waduh uji emisi ini seperti apa. Dan itulah yang memang kontra dengan uji emisi ini. Jadi kita harus adil lah. Kalau menurut saya yang paling gampang adalah samakan seperti negara-negara tetangga kita yang maju, Australia, Singapura. Lihat aja langsung jalan Pak Polisi dan Pak itu BLLAJ. Lihat aja di jalan yang begitu ketemu mobil, truk, kontainer, truk odol, kontainer, apalah itu namanya, yang asapnya begitu sembur udah kayak kabut dieng, itulah disetopin. Itu gampang sekali kok. Kalau di negara lain begitu, coba aja bawa mobil yang begitu nyembur asapnya udah kayak kabut di belakang, itu udah pasti stopin polisi. Jadi mobil-mobil yang memang udah kayak gitu, mohon maaf, yang punya mobil diesel yang udah tua-tua mungkin juga kena. Tapi mohon maaf ya memang ini udah agak gimana ya, udah agak lumayan gawat polusi kita kayak begini gitu. Jadi kita maunya memang bersikap adil, tapi apa boleh buat. Jadi ya itu aja dulu yang dituju, karena kalau misalkan mau ngomongin uji emisi ini susah, nggak ada ujung-ujungnya juga. Udah gitu juga orang bilang kok Pertalite dan Pertamax nggak juga Pak. Bensin memang megang peranan, tapi exhaust dari mobil juga megang peranan. Jadi mobil baru dan mobil yang tua otomatis berbeda. Targetnya dulu yang memang udah jelas-jelas ketahuan dan kasat mata bahwa ini mobil atapnya blur, beratap, Metro Mini, dan sebagainya lah, micro LED yang atapnya udah kayak apa. Target dulu lah. Segala upaya untuk menurunkan polusi udara dan panas bumi ya. Nah, ini kita sih mendukung saja ya, baik itu kendaraan motor, mobil, tapi juga harus termasuk kontrol terhadap pembuangan efek rumah kaca, pabrik, industri, pembuangan, terus juga kebijakan yang dari hulunya, apakah pembatasan umur kendaraan, mobil, motor dan lain sebagainya yang menyumbang polusi besar kepada terutama di Jabodetabek atau di DKI dan sekitarnya. Jadi itu harus komprehensif, bukan hanya motor sama mobil saja, tapi komprehensif keseluruhan yang untuk mengurangi polusi, karena polusi sangat merugikan dan juga sebagian warga masyarakat juga bisa kena ISPA dan lain sebagainya. Nanti biayanya jauh lebih mahal, dan uji emisi serta denda ini sebenarnya tidak seberapa juga. Komentar mendidik TK yang belum naik kelas. Begini ya, kenapa saya ngomong gitu ya? Langsung seperti makan cabai pedas. Kita mesti cari solusinya dengan Jakarta. Masalahnya kenapa? Uji emisi kan dari dulu angin-angin seperti angkat ayam. Jakarta yang cari makan seperti Grab, Gojek. Mereka punya motor aja udah amburadul, setengah mati, panas dingin. Sekarang di operasi tangkap ini lagi uji emisi 250.000. Bukan jadi berantem di jalanan. Ya buat ini lahan subur yang operasi bisa nego-nego. Kan negara kita ada istilah semua bisa diatur. Saya rasa ini peraturan sih sangat gegabah ya, tidak sesuai. Jadi mereka tuh orang DPR tuh seenak aja gitu, gak mikir rakyat masyarakat cari makan di jalan gimana susahnya, tau nggak? Memang sih boleh diterapin, tapi kita mesti lihat dong kondisi sekarang. Jangan langsung mendadak solusinya. Apakah kita usaha sama pengusaha mobil gimana cara jalannya, duduk bersama. Kalau langsung gitu kan bisa berantem tiap hari di jalanan punya tuh. Terima kasih. Apa ya? Nggak wajar lah cuma ngetes begitu dan udah itu. Kalau misalnya dibilang polusi, kalau lolos berarti nggak ada polusi. Enggak, menurut saya polusinya itu lebih rendah saja. Kalau mau benar-benar nggak ada polusi itu pakai mobil listrik.
Jadi nggak ada hubungannya itu uji emisi bisa menurunkan bisa bikin nggak ada polusi, nggak ada. Cuma polusi itu tetap ada. Cuma ukurannya dia aja menurut dia ini masih bagus. Tapi kalau jumlahnya banyak kan sama aja, polusinya juga banyak kan. Ya. Itu aja sih. Terima kasih. Mestinya kalau memang tidak lolos uji emisi, tes emisi, tidak boleh jalan, nggak boleh bayar denda. Tapi uang denda itu bisa buat apa? Kita belum punya program yang betul-betul bagus untuk mengendalikan polusi udara. Jadi jangan karena orang bayar denda, tanggung jawab selesai. Nanti tetap nggak perbaiki selama setahun, berapa banyak mobil yang akan mengotori menambah polusi di Jakarta. Selama setahun dibiarkan, karena baru setahun lagi akan ada uji emisi, atau baru setengah tahun lagi. Itu nggak boleh, mesti kalau tidak lolos tes tidak boleh jalan. Titik. Ya, menurut pendapat saya uji emisi itu nggak usah lah, itu hanya sumber korupsi aja nanti. Akhirnya nanti percaya sama saya, tidak ada gunanya itu. Berapa diadakan uji emisi? Yang penting kan kalau kendaraan masuk itu waktu kita beli pertama itu sudah uji emisi sampai berapa tahun. Kalau memang sudah berapa tahun nggak bisa lagi, ya udah aktif, tidak boleh pakai lagi. Misalnya 10 tahun mobil nggak boleh lagi, sepeda motor berapa tahun nggak boleh pakai lagi, udah selesai. Kalau ini uji emisi yang panas saya ayam aja nggak ada gunanya itu. Itu hanya sumber korupsi, nanti akhirnya kita juga nggak tahu bagaimana lulus, bagaimana tidak lulus, akhirnya jalan-jalan pintas semuanya. Terima kasih. Untuk uji emisi itu kalau memang mau diterapkan, menurut saya baiknya disiapkan fasilitasnya. Kita masyarakat uji emisinya gratis, jangan berbayar pula. Kalau memang sudah disiapkan gratis, setelah diperiksa nanti hasilnya masih dipakai, mobilnya bolehlah ditilang baru. Sekian, terima kasih. Iya, uji emisinya sih bagus, cuma pilangnya yang ketinggian. Maksudnya disiapin aja di beberapa titik gitu ya. Lalu uji emisinya digratiskan lah gitu. Jangan main semuanya serba bayar. Nah pertanyaan saya juga, kalau yang nggak lolos itu mau diapain nih? Masa nggak boleh dipakai lagi sepeda motornya? Nah, kalau yang punya cuma satu, sementara mereka ojol mau gimana? Jangan lupa ya, penduduk DKI itu nggak semuanya orang kaya loh. Masih banyak kalangan masyarakat yang bawah. Mereka semua juga pengennya pakai motor yang bagus, yang baru, yang bersih. Tapi kan memang keuangan mereka nggak terjangkau. Banyak yang beli motor second, yang penting bisa jalan aja dulu. Yang penting bisa cari uang aja dulu. Gitu loh Mbak. Bijaksana lah ya, bijaksana bijaksini saya minta sih itu. Makasih. Baik mitra bisnis, terima kasih yang sudah bergabung di 633-9160, WhatsApp call 08169494. Saya Mary Agustin.